Sebenarnya enggak sih, gampang-gampang susah. Jadi mau dibilang gampang, ini sih gampang banget. Tapi mau dibilang susah ya juga enggak. Tapi ya kadang kita enggak aware soal ini. Saya yakin kita, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan silahkan. Saya amat sangat terbuka. Hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu hal yang dikatakan adalah pencobaan atau ujian. Nah, itu kita kadang bingung. Yang request ini sebenarnya si Asep untuk pengajaran yang soal ini, tapi dia tidak ada di tempat. Saya kira juga orang yang request tidak ada. Tapi tidak apa-apa. Kita akan buka dalam satu kitab di dalam Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Sudah dinyalakan? Sudah? Oke, yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Sudah ya, gampang sekali. Iman dan hikmat. Judulnya saya coba bacakan sama kalian. Saudara-saudaraku, hai saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Oke? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke? Ini simpel sekali. Kalau misalnya kita mendengar kata pencobaan, pasti kita, pencobaan, setan ini, setan. Nah, kita bahas latar belakangnya dulu. Kitab Yakobus ini ditulis sama Yakobus dari saudaranya Yesus. Siapa yang tahu? Yakobus saudaranya Yesus. Yesus itu ternyata punya saudara. Saudara lain bapak. Oke, ibunya sama. Siapa? Maria. Kalau yang satu Yesus itu dari Roh Kudus, kalau Yakobus ini dari Yusuf. Tapi tetap dari saudara. Nah, dia adalah latar belakangnya, dia adalah seorang yang mempunyai mazhab Yahudi itu yang amat sangat ortodoks. Dia amat sangat keras. Kitab ini Yakobus ditulis itu oleh Yakobus yang pernah enggak dengar ceritanya dia menegur Petrus. Jadi Petrus itu lagi duduk makan dengan orang kafir, orang non-Yahudi, goyim. Nah terus ditanya, kenapa kok duduk makan dengan mereka? Padahal orang Yahudi itu aturannya dilarang bergaul dengan orang yang non-Yahudi. Nah, kalau kalian baca-baca selanjutnya dalam kitab Yakobus, intinya dari kitab Yakobus itu adalah sebuah dikatakan adalah pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, mature in Christ. Gitu. Dia dulu adalah orang yang suka menghakimi. Dia dulu adalah orang yang suka keras gitu. Nah akhirnya dia dalam surat-suratnya dia tulis, orang harus menjaga lidahnya. Orang harus jadi kelihatan kan kalau misalnya orang masih anak-anak, lidahnya ngomongnya langsung plak, nyablak gitu toh. Dia tidak kekang lidahnya. Atau misalnya orang yang suka menghakimi, kadang memandang muka, memandang rupa. Nah itu di kitab Yakobus ada pandangan mengenai kekayaan di dalam kitab Yakobus itu. Coba baca deh sekali. Pandangannya bagaimana akhirnya berubah. Nah, itu seiring proses. Yang namanya kedewasaan itu butuh proses. Nah, pada saat itu begitu. Dia dari yang keras menjadi akhirnya lembut. Dia memandang sesuatu dari perspektif yang berbeda. Intinya adalah kedewasaan rohani. Nah, waktu itu dia tulis, kan agak lucu tuh. Anggaplah sebagai sebuah, coba kita lihat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Jadi kalau misalnya kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, kok harus bahagia? Jelas lah. Gitu. Coba kita lihat sudut pandangnya.
bedakan antara pencobaan yang dalam tanda kutip adalah ujian, beda dengan pencobaan yang adalah temptation. Pencobaan, betul-betul pencobaan. Karena di ayat ketiganya dia bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, sehingga kamu sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun. Jadi prinsipnya gitu, ujian itu beda dengan yang namanya temptation. Bahasa Inggrisnya itu, kita bahasa Indonesia pencobaan itu cuma satu ya, tapi dalam bahasa Inggris itu trial dengan temptation. Trial itu apa? Ujian. Pencobaan itu yang membawa kita kepada hal-hal yang jahat. Pernah lihat doa Bapa Kami? Ya. Di situ ditulis, dia bilang mengampuni, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oh iya, ternyata Yesus tahu ya. Pencobaan yang di situ, ketika kita mau tidak mengampuni, memutuskan untuk tidak mengampuni, kita sementara dibawa kepada hal yang jahat. Ujian terbesarnya manusia itu selalu itu, mengampuni. Waktu Kain tidak mengampuni Habel, apa yang dia lakukan? Dia membunuh saudaranya sendiri. Dikatakan ketika kau benci kepada saudaramu, kau sedang membunuh dia. Oke guys, anggap ya, itu namanya temptation. Temptation itu membawa kepada kejahatan. Beda dengan trial. Nah, trial itu membawa kita naik level. Temptation selalu membawa kita kejahatan. Bagaimana caranya menghadapi temptation? Cuma dua. Oke? Yang pertama pakai firman. Oke? Waktu Hawa diuji di temptation itu pakai, waktu dicobai, Hawa dicobai pakai firman. Makanya kalian harus pintar firman. Jangan setan itu jauh lebih pintar firman dari kalian lah. Kalian akan diuji dengan firman. Kalian akan dicobai dengan firman. Setelah itu kalian harus ngerti firman. Lawan dengan firman. Yang kedua adalah lari. Apalagi pencobaan dalam hal sexual immorality. Hal itu kalian tidak bisa hadapi dengan berpuasa dan firman. Kalian harus apa? Lari. L-A-R-I. Ada ayat yang kita bilang begini, lawanlah iblis maka ia akan pergi daripadamu. Tapi kalau misalnya nafsu, kalian harus lari. Tidak bisa apa. Kau mau laki-laki sekuat apa, raja yang paling hebat sekalipun, man of God apapun itu, di Alkitab tercatat mereka kalau tidak lari pasti hancur. Tangkap. Cukup jelas untuk laki-laki. Laki-laki di sini sedikit, jadi gampang bicaranya. Oke? Tanya nah. Oke. Hanya itu dua. Temptation dilawan dengan apa? Firman dan lari. Sekarang bagaimana caranya kita menghadapi yang namanya trial? Oke? Trial. Ujian. Kalian pernah ujian enggak? Kelas berapa sekarang deh? Oh, kelas 8. Pernah ujian TK? Enggak. Masa? Oh, oke. SD? Pernah. Ujian nasional untuk naik ke kelas 8 belum ya? Oh, naik SMP? Iya pernah. Susah nggak? Wah, dia ngerti kan? Susah. Kalau tidak belajar. Trial itu bahasa Grekanya itu adalah, tunggu saya lihat, paresmos. Oke? Intinya adalah dia menguji itu, dia goncangkan apa yang ada di permukaan untuk melihat apa yang ada di dalam. Kalian tangkap prinsipnya? Menguji itu seperti ini. Kita goncangkan hal yang di atas untuk melihat apa isi dalamnya. Oh, kalau keruh begini. Kalau keluar itu gini. Kalau isinya najis ya begini. Kalau isinya kemarahan ya begini. Kalau isinya kasih karunia damai sejahtera ya begini. Kalau isinya kebaikan ya begini. Panjang sabar ya begini. Kalian ngerti? Hati manusia tidak ada yang tahu dalamnya. Tapi Tuhan yang selalu menguji hati. Tangkap?
Dia selalu, dia tes orang. Oh iya, kelihatanmu begitu. Bisa kok khotbah di depan, bisa kok melayani, bisa kok main bass. Hati-hati. Semua pekerjaan setiap orang akan diuji. Saya kasih tahu, akan diuji. Ada ayatnya, saya lupa di mana. Minta tolong karena kalau tes tahu. Apakah dia nanti akan terbakar? Apakah dia nanti apa? Itu diuji. Cinta akan diuji. Iya kan? Kasih itu diuji dengan waktu. Oh, banyak hal. Karenanya suatu saat di masa-masa yang sukar, kasih orang akan menjadi dingin. Oh, hal itu memang terjadi. Siapa bilang enggak? Gitu. Nah, ini jadi kata itu paresmos dipakai juga examination. Kita lihat, kita goncang. Apa isinya? Oh, begini Pak Ade. Tuhan itu suka begitu dan selalu seperti itu. Ini kemungkinan adalah pelajaran terpenting dalam hidupnya kalian, yang kalian harus dengar dan kalian harus catat, kalian harus resapi. Kalau kalian mau naik level, harap lulus ujian. Kalau kalian mau begini-begini saja, hidupnya kalian tidak maju-maju, silahkan acuh dengan hal ini. Karena semua orang kalau mau naik level harus oh iya dong. Masa sih enggak? Ya kan? Betul enggak? Kok mau begini terus? Tidak. Oh iya. Iya kan? Mau kelas 6 terus? Ya enggak lah. Enggak apa-apa. Kalau jadi mahasiswa, maba, mahasiswa abadi. Bukan mahasiswa baru, mahasiswa abadi. Oke? Nah, hal ini dipakai dalam pendidikan. Kalau dalam doa Bapa Kami itu, ingat kembali, temptation itu yang menjurus kepada kejahatan. Itu dari iblis. Dia pakai firman, dia pakai apa? Lawan dengan firman. Sudahnya itu kalau tidak bisa kalian lawan lagi. Tapi next, kalau temptation kalian harus belajar. Iya dong. Kenapa dibilang berbahagia? Berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai ujian. Kenapa coba? Ya karena kalian dicobai, berarti kalian ada isinya kan? Ya kalau tidak ada isinya ngapain mau dicobai? Ngapain mau dicobai? Ngapain mau diuji? Biar itu deh. Contoh ini iblis ya. Lihat orang. Itu Chris itu di sana. Biar saya tidak uji itu, sedikit lagi jatuh. Lihat nih, dalam hitungan ke-8 dia akan jatuh. Toh kan dia jatuh. Iya kan? Memang ya Chris. Ya nggak perlu diuji, ngapain? Terus kita orang Kristen yang sungguh-sungguh, wih kayaknya banyak cobaan ya. Terus tiba-tiba datang nih, Lodi. Kau Chris jelek sekali, kok botak kok. Wih, diuji misalnya. Ya Tuhan, jauhkanlah cobaan ini daripada aku. Saya harus mengampuni. Iya kan? Bagaimana? Karena apa? Ada isi. Berbahagialah. Kalau tidak ada isi, tidak usah diuji. Ini prinsip loh. Betul tidak? Kalau kalian di level 6, ujiannya level 6. Makanya dia bilang Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatannya kita. Allah setia dan adil. Dia sudah menyediakan jalan keluar. Sekarang dia sediakan jalan keluar. Yang jadi masalah adalah di mana-mana waktu kau ujian kelas 6, naik kelas 1 SMP, udah dibagi kertas ujian, kau datangin guru enggak begini? Guru jawabkan enggak? Tidak. Oh enggak dong. Dia bilang makan apa kau tadi malam? Kau mabok ya? Kau minum obat ya? Iya kan? Prinsip waktu kalian dalam ujian, guru selalu diam. Oh diam. Oh SMP mana? Jangan-jangan yang kasih kunci-kunci jawaban. Saya dulu lulus SMA Santo Dominikus. Itu waktu kita ujian nasional, jawaban itu tersebar di WC. Jadi kalian harus kalian ngerti? Pak, minta izin dulu, saya mau ke WC. Wah, itu di WC sudah ada guru. Nomor 1 itu B. Ingat kok B A C D begitu polanya. Oh iya, oke. Terus salah ujian deh. Akhirnya salah. Tidak, saya tidak begitu. Saya memang pada dasarnya pintar. Iya. Oke. Ini ya. Pernah enggak ada yang di sini ujian minta tolong guru? Tidak ada kan? Pernah kan Kolo? Cerita dulu.
Jadi ceritanya kan kepala sekolahnya kami kan tidak mau kalau ada yang tidak lulus. Jadi begitu keluar pengawas, kepala sekolah langsung datang. Ya. Oke ya. Nah itu guru yang bejat itu. Itu guru yang tidak baik. Tapi Tuhan itu baik. Dia sudah sediakan jalan keluar. Dia sudah tahu bahwa kau akan, kalau begini, sudah ada jalan keluarnya. Pasti tidak ada namanya masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Ingat nah, ini permasalahan dalam hidupmu. Mau apakah saja, mau pasangan kah, mau apakah, mau keuangan kah, pekerjaan atau kalian punya apa, anything, ada jalan keluarnya. Problemnya adalah selalu kan, berarti selama ini kalian kemana, bikin apa, kok ngapain aja di kelas, iya kan? Berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari saya sudah ajar kok. Berarti you don't get it. Berarti kau nggak ngerti. Berarti kau nggak menyimak. Berarti kau nggak belajar. Oh, simpel nggak? Tuhan sudah kasih. Kita nggak kekurangan informasi. Menghadapi tantangan hidup, kita buka Alkitab, kita sudah dapat. Ini buku petunjuk. Serius kan? Apa saja ada di situ. Sudah setiap minggu Om Doni berteriak di atas. Kakak Kono di sini setiap minggu hari Jumat. Om Doni di atas. Ko William setiap hari Selasa. Sudah kasih tahu, begini loh, kalau kau ketemukan orang yang menyakiti hatimu, kau harus ampuni. Nggak ngerti juga. Nah, problemnya di mana? Masalahnya atau kita? Oh, kita dong. Saya ajar ini supaya kalian jangan marah. Jangan-jangan nanti kalian berdoa, Tuhan di mana kau waktu saya punya masalah ini, dan kalian pergi tinggalkan Tuhan. Iya kan? Kebanyakan masalah terbesar orang tinggalkan Tuhan cuma gara-gara apa? Masalah keuangan kan? Oh iya, betul enggak? Masalah apa lagi? Masalah jodoh kan? Terbanyak, oh iya enggak apa-apa, jangan sampai jodoh. Baru-baru saya ke Toraja, ketemu dengan satu orang staf punya keluarga. Oh iya, yang ini kayaknya keluarganya menikah dengan orang non-Kristen. Oh kenapa bisa? Ya nggak tahu nih, mungkin sudah jodohnya nih. Oh really? Gitu ya. Berarti seakan-akan itu ya kita diberi kehendak bebas lah, free will. Kok bebas pilihannya? Jawabannya apa? A, B, C. Tuhan sudah kasih kau jalan A, kau malah pilih C. Di situ selalu yang jadi problem. Khotbah tiap minggu. Nah, kata pengertian ini yang selalu mahal kan. Contoh misalnya, begini, saya ajar Preti main keyboard, anggaplah saya, meskipun saya nggak tahu main keyboard. Preti ini ya di depan papan. Ini tangga nada C yang paling mudah, dia gampang, dia bisa lakukan. Tangga nada D, E, gampang sekali dia lakukan. Oh gampang dia ingat. Yang jadi masalah ketika dia tidak tahu adalah karena dia tidak praktek. Selalu itu yang jadi masalah. Oke? Waktu hari Selasa yang lalu saya mengajar kita untuk melakukan firman Tuhan. Saya mengajar orang-orang yang di atas, yang waktu di doa, dan saya pengen ulang itu pengajaran di sini karena beberapa dari kita tidak hadir di situ. Saya pengen ajar. Kira-kira bagaimana untuk kita bisa lolos dalam ujiannya kita. Nggak penting pencobaan itu gampang ya, sudah gampang ya. Pencobaan itu gampang, firman dan lari itu saja. Tapi kalau ujian kalian harus apa? Mengerti. Problemnya tidak semua orang bisa mengerti. Untuk mengerti itu butuh kasih karunia. Mau dengar ceritanya? Dengar. Kita coba buka Matius 13. Ini mahal nah. Nah pengertian ini didapatkan kalau kita praktek. Makanya ada praktikum, oke? Nggak cuma belajar di dalam kelas. Kita cuma di ibadah kaum muda saja. Kita harus praktek dong. Berbahagialah orang yang melakukan firman. Oke, kita coba buka di dalam Matius 13. Ini berbicara mengenai perumpamaan tentang seorang penabur.
Nah, saya cerita dulu latar belakangnya. Ini Yesus sebagai seorang pengajar, dia sebagai seorang guru. Dia sudah ngajar orang di orang banyak, dia sudah memulihkan dan dia memuridkan. Tetapi banyak orang-orang yang tidak mau mengerti. Oke? Ini selalu jadi problemnya kita. Kita tidak kekurangan informasi, tetapi kita tidak mau mengerti. Saya coba lihat ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk tepi danau. Banyak orang datang berbondong-bondong mengerumuni dia sehingga naik ke perahu. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Dia mengucapkan banyak hal dan perumpamaan dalam perumpamaan kepada mereka. Adalah keluar seorang menabur, keluar untuk menabur. Nah, ini perumpamaan pertamanya Yesus selama perjalanannya. Ini yang paling pertama. Setelah kita sering dengar ya, perumpamaan seorang penabur, ada yang menabur di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak belukar, tanah yang penuh semak belukar, dan ada yang di tanah yang gembur, tanah yang subur, tanah yang lembut gitu. Nah, panjang-panjang lah. Kita coba lihat di ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Sekarang saya tanya, kenapa? Banyak pendeta yang bilang, kenapa Yesus bicara dalam perumpamaan? Oh, supaya orang mengerti. Oke? Tetapi saya mau bilang hari ini, supaya yang tidak usah mengerti, tidak usah mengerti. Yang tidak perlu mengerti, tidak usah mengerti. Yesus bicara sama orang banyak dengan perumpamaan, tapi begitu dia bicara dengan muridnya, dia jelaskan arti perumpamaannya. Begini artinya perumpamaannya. Kalian mau jadi murid enggak? Kalian mau belajar enggak? Kalau mau jadi murid harus diuji. Betul tidak? Oke, kita lihat nah. Jawab Yesus, kepadamu, kepada siapa itu? Kepada muridnya. Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bla bla bla. Genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi. Bla bla bla. Ingat, ini ayatnya susah sekali loh. Punya apa? Kan pertanyaannya gini, punya apa dan tidak punya apa? Untuk mengerti itu kita punya apa dan tidak punya apa kan? Coba renungkan dulu baik-baik. Punya apa coba? Punya apa kakak? Punya pengertian akan firman. Oke. Untuk mengerti itu kita dikasih karunia untuk mengerti. Jadi kalau misalnya kita bisa mengerti firman Tuhan, itu bukan karena pengertiannya, karena kita pintar, karena kita apa, tidak. Sama sekali tidak. Tapi karena kasih karunia Tuhan sendiri yang kasih pengertian ke kita. Oke? Tetapi next pertanyaannya gini. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Siapa tidak mempunyai, apapun juga yang kepadanya tidak akan diambil. Dia berbicara mengenai realita pemerintahan Tuhan dalam kehidupannya kita. Adakah hidupnya kita mau diperintah oleh Tuhan? Karena dia bicara soal kerajaan di atas. Gini loh, masalahnya kita ketika kita mau melakukan firman selalu itu, saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau, saya lebih enak begini daripada begitu. Makanya kita tidak pernah praktek. Ya, kalau kita tidak pernah praktek, kita tidak akan mengerti. Oke, coba kita lihat di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-26. Oh, kita lihat nih ke belakang-belakang. 18 mau dulu. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, kan? Tidak mengerti. Datanglah si jahat yang merampas dan ditaburkan dalam hati orang itu, dan itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekayaan bisa menipu, kekhawatiran bisa menghimpit kita, dan kekayaan bisa menipu. Oh, hati-hati dengan kekayaan ya. Uang bisa menipumu loh. Oh, ini saya akan kaya supaya saya bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Oh, really? Enggak. Saya sudah lihat banyak orang yang ngomong kayak gitu. Tidak memberkati. Iya. Kau enggak butuh kekayaanmu. Yang Tuhan butuh adalah hidupmu. Next. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60, ada yang 30 kali lipat. Sekarang masalah jumlah berbuahnya itu dari apa? Mengertinya kan. Oke, tangkap ya. Berbuah, mau berbuah dalam hidup, keterbuahan dalam hal apa saja, mau pendidikan ke usaha pekerjaan, dalam hal apapun. Mau berbuah, masalahnya itu mengerti firman atau tidak. Berbuah itu adalah actionnya. Oke. Oh iya kan, berbuah itu kan actionnya. Masalah keterbuahan itu adalah masalah mengerti atau tidak. Oke. Saya akan skip ini. Kita akan selesaikan di sini. Intinya kita diuji, sudah ada jalan keluar. Ujian datang dari Tuhan. Oke. Waktu ujian datang, guru diam. Yang dia akan kasih soal ke kalian. Kalian harus mengerti. Soalnya itu bukan soal yang kalian tidak pernah tahu. Oke? Soalnya itu sudah kalian tahu dan kalian tahu jalan keluarnya. Yang jadi masalah kalian tidak mau menjawabnya sesuai dengan jawaban yang benar. Kalian cuma menjawab sesuai dengan apa yang kalian mau. Oke? Cukup jelas di sini. Jadi jangan marah ya sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan diam waktu kalian berdoa. Tuhan, oh, dalam ujian saya mengandalkan Tuhan. Oh really? Jadi kalau misalnya saya ujian uang, saya mengandalkan guruku. Tidak lah. Tidak. Oke? Kalau dalam ujian, kalian harus ingat kembali apa yang gurunya kalian sudah ajarkan kalian. Cukup jelas? Jangan serahkan ke Tuhan. Oh ini ujian Tuhan, saya serahkan semuanya kepadamu. Enak saja. Kau yang ujian kenapa kasih ke saya? Kau minum obat apa tadi malam? Kau mabuk ya? Nah, enggak kan? Dalam ujian kita harus ingat, yang berhasil adalah orang yang mengerti. Untuk bisa mengerti harus ada realita pemerintahan Tuhan dalam hidupnya kita. Karena Tuhan perintahkan kita untuk melakukan. Oke, bisa tolong bukakan Icuk? Ada gambarnya Papa di situ. Gambarnya Papa yang kemarin. Nah, ini dia. Nah, ini loh yang namanya proses pembelajaran. Ini namanya proses pembelajaran. Sabar ya. Hati-hati buka catatan. Lupa kan. Oke. Nah, ini adalah informasi yang kita terima. Apakah kita kurang belajar? Tidak. Kita sudah bisa dapat semua firman Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan. Dari mana? Dari mana? Alkitab. Oh jelas. Itu ya. Sudah tebal-tebal kayak begitu. Masa kita kurang Tuhan bicara sama saya? Oh saya berdoa, saya minta Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Tidak. Tuhan berbicara lewat situ. Makanya kalau ada ujian, buka firman-Nya kalian. Buka Alkitabnya kalian. Tuhan juga bisa bicara melalui pemimpinnya kita. Om Doni di atas, Kakak Kolo di bawah sini, Ko William atau teman-temannya kita, teman-teman persekutuannya kita. Tuhan bisa bicara. Informasinya kita tidak kurang. Yang jadi masalah itu adalah filternya kita. Makanya dia tidak bisa menjadi tindak. Coba lihat ayatnya. Next. Geser aja deh. Ya. Nah, filter. Bukan, next lagi. Satunya deh. Nah, ini prinsip keberhasilan. Kalian harus ngerti.
Perhatikan di Yosua 1 ayat 18. Tadi kita sudah lihat ya, Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ya berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu sudah jelas ya. Prinsip keterbuahan adalah mengerti. Yang kedua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab hukum ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. It's the problem. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Harus merenung dulu siang dan malam, lalu kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yesus sendiri bilang, setiap orang yang mendengar informasiku dan yang melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Waktu angin ada, ujian angin, banjir, hujan, rumahnya tetap berdiri. Rusak tidak? Tidak. Karena apa? Didirikan di atas batu. Ingat, intinya kita mendengar, merenungkan, lalu melakukan. Mendengar, merenungkannya saja, tapi tidak melakukannya, kita itu adalah orang Farisi. Firman yang dihidupi adalah firman yang menjadi daging, rema. Firman yang tidak dihidupi cuma menjadi pengetahuan di kepalanya kita, akhirnya kita menjadi Farisi. Orang Farisi gampang hakimi orang, gampang sikat orang, gampang merendahkan orang, gampang bikin aneh-aneh, gampang jadi orang munafik. Wah, parah itu. Parah. Dia pakai topeng karena dia tahu topengnya yang mana. Oh, hari ini saya mau pakai topeng haleluya. Iya. Puji Tuhan. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Itu topeng. Lain-lain. Bagaimana kondisimu hari ini? Puji Tuhan. Luar biasa. Yes. Banyak hal gitu. Kita bisa pakai topeng segala macam. Tetapi Tuhan selalu menguji hati. Perhatikan ya. Mau berhasil, mau tahan uji, mau berbuah, intinya cuma satu. Merenungkan firman. Kalian tidak cukup mendengar nih. Kalian sudah banyak mendengar. Merenungkan firman dan melakukan. Problemnya kita banyak mendengar, tidak merenung, makanya kita tidak melakukan. Oke? Nanti saya ajar step by step. Kita coba lihat. Dalam pola berpikir, tadi informasi yang ada kepala orang nih, Kemon, cepet dong. Nah, ada informasi yang masuk. Kita tidak kekurangan informasi, apapun itu. Ada filter di kepalanya kita, makanya kita tidak jadi tindak. Kita lihat filter. Jenis-jenis filter. Ini saya bicara secara general saja. Kalau kita bicara soal nilai, value, itu banyak sekali. Dalam bisa 3 jam kita duduk di sini. Nilai itu bicara tentang sesuatu yang kita junjung tinggi, yang kita hargai, apapun itu. Apakah itu bisa dari keluarganya kita, budayanya kita, backgroundnya kita, latar belakangnya kita, apapun itu. Agamanya kita. Nah, oke? Apapun itu, nilai-nilainya itu akan mempengaruhi filternya kita. Oke? Ini nomor 1 nilai. Itu panjang ceritanya. Cuma yang harus kalian lihat, kita harus hidup sesuai dengan nilai kerajaan A. Contohnya soal nilai, begini. Kakak Kolo ini anggap lahir dari Makassar. Oh, orang Makassar itu kalau tersinggung 1 kali langsung cabut balik. Nah, itu nilai kan? Nilai budaya suku Makassar. Namanya nilai siri. Kalian pernah dengar? Siri. Jadi waktu kakak Kolo ini orang Makassar, apa Joko? Masa dikasih begitu kok? Orang Makassar kok tahu, siri napa cek? Dia cabut badi pasti. Tindakannya, cabut badi itu adalah tindakan. Nilai itu adalah filter. Orang yang filternya loss, gampang dimanipulasi. Makanya filternya kalian harus beres. Nilainya kita harus kerajaan A. Kalau tersinggung, kakak Kolo harus mengampu. Simpel kan? Simpel ya? Itu baru berhasil. Next, ada yang namanya kekuatan otoritas. Kekuatan otoritas itu seperti ini. Kakak Kolo dulu
SD di mana kakak Polo? Sabu. Oke, di Sabu. Guru favorit? Masih ingat? Maksudnya guru mata pelajaran? Iya. Apapun itu. Ada. Kenapa jadi favorit? Karena mengajar nilai-nilai yang baik. Dia pernah bilang apa sama kakak Polo? Rajin belajar. Oh, begitu kakak Polo. Dia bilang rajinlah belajar. Iya. Supaya Pintar. Perhatikan, itu kekuatan otoritas. Nah, rajinlah belajar. Jadi itu kenangan, memori akan terus ada di kepalanya. Bahkan 20 berapa tahun yang lalu, dia masih ingat. Rajinlah belajar supaya guru favorit. Wah, dia pernah bicara begitu sama saya. Berarti saya bisa jadi pintar, punya potensi untuk jadi pintar kalau rajin belajar. Contoh, Chris, kok goblok sekali Chris? Oh, iya. Dia akan ingat sama ketuanya. Saya goblok. Walaupun mungkin ada kakak Kolo bilang, Chris, kok bisa main bass? Kok bisa main bass dengan kencang? Dia pasti akan bilang, enggak, saya goblok. Iya kan? Itulah kekuatan otoritas. Hal ini kita bisa rubah? Tidak bisa. Itu membekas dalam memorinya kita. Nilai, otoritas, trauma. Contoh, Fanya pernah digigit anjing. Trauma kan? Lihat anjing. Lihat kucing. Kita harus mengelola bumi ini. Kita harus menjadi penyayang binatang. Begitu dengan kucing. Ada kucing. Bagaimana? Trauma kan? Bisa hilang? Tidak bisa hilang. Nanti ada caranya. Kalau kalian ada trauma sesuatu, cerita. Ada cara. Saya dulu pernah trauma. Banyak. Yang paling bisa untuk overcome ini semua adalah revelation. Pewahyuan. Kita nggak hidup dari apa kata orang, tetapi kita hidup dari apa kata Tuhan. Pernah dengar? Kita hidup karena iman. Iman percaya kepada Yesus. Revelation, pewahyuan. Apa yang Tuhan kasih ke kita lewat firman. Masa depanmu adalah masa depan gilang gemilang. Yeremia berapa itu? 29 ayat 11. Apa? Karena rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan, yang apa? Memberikan apa itu? Coba. Karena sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu. Serius. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Meskipun dia bicara mengenai Israel pada waktu pembuangan, itu pun berbicara mengenai kita di dunia ini. Oke. Waktu Tuhan bicara begitu, nah, revelation itu, dia kasih tahu, ini masa depanmu. Kalau kau ikut saya, pasti rancangan damai sejahtera. Revelation, dikasih tahu ke Tuhan. Jadi waktu kita akan main bass, kita akan bilang, oh saya akan main dengan sungguh-sungguh. Waktu saya mengepel, saya akan mengepel dengan sungguh-sungguh. Waktu saya belajar, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu ada pewahyuan dari Tuhan. Makanya actionnya kita berbeda. Kalau kita masih tidak percaya mengenai itu, yang kita percaya adalah omongannya orang tuanya kita kan. Saya goblok, saya begini. Sudahlah, gak apa-apa, hidupku begini saja. Anggap. Nah, untuk dapat pewahyuan dari Tuhan, kalian harus ini selalu jadi problem untuk kita. Selesai kita merenung, filternya sudah beres, apa yang harus kita lakukan? Bukan yang berseru kepadaku, Tuhan, saya sudah bernubuat demi namamu, saya sudah baptis orang, saya sudah menggembalakan youth 200 orang, 40 kepala keluarga, saya sudah punya gereja 3 lantai.
Tapi yang akan masuk dalam kerajaan sorga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Yang melakukan. Dari tadi juga, yang mendengar dan melakukan. Kita tidak pernah diajar sebagai seorang murid cuma mendengar saja dan jadi di kepala. Oke, kita coba buka Matius 28. Oh ini, wahai kamu saudara-saudaraku yang terkasih, dengarkanlah ini. Ayat yang ke-20. Ini perintah untuk memberitakan Injil. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Sudah dibaptis? Hah? Kalau ada yang belum, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, belum jadi murid. Enggak. Serius, kalian tidak akan diuji. Enak hidupnya kalian. Kalian akan tidur di rumah, main game. Tidak jadi murid, tidak diuji, tidak dikasih pelajaran. Enggak apa-apa. Oke? Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan. Kita tidak diajar untuk jadi pin, tapi untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Iya kan? Jadi kalau cuma ngomong doang, ngapain? Jadi murid cuma pintar-pintar, ngapain? Enggak, diuji. Diuji kau harus lakukan supaya kau bisa mengerti. Kalau kau ujian, nanti naik level. Tidak akan sama lagi ujiannya. Kita coba buka. Mau jadi berkat, mau diberkati. Nah, Ulangan 28 ayat 1. Berkat. Iya. Mau diberkati? Woi, amin. Amin kan? Mau diberkati? Oh iya sudah. Amin. Mau diberkati ya? Iya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Janji Tuhan ini kodong. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah kusampaikan kepadamu. Mendengar dan melakukan. Simple sekali ini. Tidak ada yang susah. Mau kita coba Mazmur lagi? Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam pencemooh, kumpulan pencemooh. Tahu pencemooh? Tukang gosip. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan itu, merenungkan. Ini prinsip keberhasilan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya kan? Ada itu ya. Semua orang tahu itu kalau bawang itu ditanam 3 bulan sudah pasti bisa dipanen ya. Ada orang Kristen itu ya. Kamu umur berapa? 30. Iya, saya sudah 28 tahun melayani di gereja. Oh, begitu. Jadi 2 tahun itu dia sudah melayani. Tapi hidup masih berantakan. Masih pergi minum-minum, masih pergi mabuk. Masih pergi ya. Berbuah enggak? Berbuah. Disuruh mengajar, tolong bawa sharing dulu. Bisa enggak? Karena dia tidak hidup. Yang tidak layu daunnya. Wah. Kadang itu orang yang mukanya layu, diajak bicara ngomongnya layu, diajak jalan-jalan dompetnya layu. Bagaimana itu? Wih, anak Tuhan itu kalau merenungkan firman, mukanya cerah. Wow. Betul tidak? Ngomongannya tajam. Dompetnya tidak layu. Subur. Betul tidak? Mana dompetmu kau? Oke. Bercanda Ji. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mau berhasil. Ini mungkin khotbah yang akan kalian ingat seumur hidupnya kalian. Karena kalian akan selalu temukan ini. Mau berhasil. Ini prinsip sama seperti gravitasi.
Lantai 2 kau jatuh, kau pasti akan mati. Saya nggak peduli kau mau berdoa, berpuasa, bahasa roh 7 hari 7 malam, oh lompat dari lantai 2 kau pasti mati. Ini prinsip. Merenungkan firman, melakukan pasti berhasil. Simple. Tangkap nah? Tangkap ya? Oke? Yang jadi masalah, kita tidak pernah mau merenungkan dan melakukannya. Mau belajar hari ini untuk merenungkan dan melakukannya? Saya akan ajar. Namanya step 1, 2, 3. Oke? 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 Are you ready? Nomor 1. Kalau kalian mau catat, catat. Kalian harus menyediakan sebuah jurnal. Yang mau jurnal, minta sama saya boleh. Saya akan kasih kalian jurnal. Saya akan kasih buku jurnal supaya kalian tahu pertumbuhan rohaninya kalian. Oh, di hari ke-30 saya belajar mengampuni. Di hari ke-60 saya belajar untuk tidak menghakimi. Hari ke-62 saya belajar untuk mengasihi. Saya belajar untuk memberi, saya belajar untuk apa? Saya pengen kalian bikin jurnal. Step 1, 2, 3. Step pertama adalah kalian tahu, ngerti arti perenungan? Perenungan itu artinya bertanya kembali kepada dirinya kita. Ngerti ya? Kita bertanya kembali. Nah, ini 3 pertanyaannya. 1, 2, 3. 1, Tuhan berbicara apa kepada saya hari ini? Ingat, Tuhan berbicara apa kepada saya hari ini? Tuhan berbicara enggak? Selalu. Saya sudah bilang, Alkitab Tuhan berbicara. Jangan bilang, wah, Yosafat, aku mengasihimu. Kamu harus memberikan seluruh penghasilan. Nah, Tuhan tidak bicara kayak gitu. Kau tangkap? Tuhan berbicara selalu dari setiap hidupnya kita, dari firman yang kita dengar, dari apa? Tuhan selalu berbicara. Makanya kita harus usahakan mencatat. Nah, kalau kalian tidak mencatat, kalian cepat lupa. Kalian ingat nggak khotbahnya minggu lalu? Jangan menghakimi, stop. Oke. Ingat nggak khotbahnya minggu lalu apa? Saya pun tidak ingat. Saya pun tidak ingat, serius. Kekuatannya mimbar ini cuma 20%. Kalian pulang, kalian bisa lupa. Kalian main game, kalian bikin apa, kalian mengerjakan, kalian sekolah, kalian belajar, kalian pasti lupa. Oke? Makanya harus mencatat. Nomor 1, Tuhan berbicara apa kepada saya hari ini. Nomor 2, Tuhan menyatakan diri sebagai apa kepada saya hari ini. Oke? Tuhan menyatakan diri sebagai apa kepada saya hari ini. Sebagai contoh, Tuhan menyatakan diri sebagai raja, dia menghendaki pemerintahan. Tuhan menyatakan diri sebagai Bapa yang baik, dia menghendaki hubungan. Tuhan menyatakan diri sebagai hakim, dia menghendaki keadilan. Tuhan menyatakan diri sebagai Rahamim. Apa? Itu tiap hari. Kasih. Iya, dia Allah yang penuh kasih. Oke? Tuhan menyatakan diri sebagai banyak sekali di Alkitab. Betul tidak? Hikmat itu bukan hikmat untuk kita menjalani hidup ya. Yang tadi dikatakan, dicoba lihat kembali di Yakobus. Waktu kalian merenung, coba lihat di ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Iya kan? Ketekunan itu bicara mengenai kita melakukan segala sesuatu terus menerus. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, aduh susahnya kau dong mengerti nih, susahnya kau dong Tuhan, apa yang kau mau dari saya? Dia bilang apa? Hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tidak membangkit-bangkit. Hal itu diberikan kepadanya. Simpel ya. Hikmat itu supaya kita mengerti, pengenalan, kita kenal akan Tuhannya kita. Kita mengerti mengenai Tuhan, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia bertindak, apa yang dia kehendaki dalam kehidupannya kita. Hikmat itu bukan kita begini, bagaimana supaya saya kaya dengan cepat, supaya saya bisa passive income, supaya saya bisa pensiun umur 35. Tidak bisa, bukan seperti itu. Itu hikmat
Hikmat itu banyak, hikmat iblis, setan-setan itu banyak, hikmat dunia, hikmat manusia itu banyak. Tetapi hikmat dari Tuhan datangnya dari atas, pengasih, penyayang. Banyak hal. Hikmat itu supaya kita bisa mengerti Tuhan. Yehova Jireh, dia adalah Allah yang menyediakan. Kita baca dong firman Tuhan mengenai Abraham, dia mau korbankan Ishak. Dia berbicara mengenai Yehova Nisi, Allah adalah panji-panjiku. Baca dong. Kita harus ngerti, oh pada saat begini saya harus begini. Pas kita lakukan, oh begini. Tuhan itu adalah panji-panjiku. Dia bela. Saya tidak usah bagaimana. Bagaimana guys? Oke? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Oh, yang ketiga. Langkah praktis apa yang saya akan lakukan hari ini? Langkah praktis apa yang akan saya lakukan hari ini? Ini kalau mau jadi murid yang asli, nah, mendengar dan melakukan. Kalau tidak mau jadi murid, mau jadi farisi, silahkan. Mendengar saja. Mendengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Yang tinggal adalah penghakiman. Yes? Oke? Kenapa harus langkah praktis? Jadi contoh nih ya. Coba kita buka Matius 5 ayat 4. Contoh, ayo kita buat contoh. Contoh, praktek langsung ya. Namanya pemuritan. Matius 5 ayat 44. Oh, ini mau ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah umpahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih baik daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Goyim, kafir. Karena itulah haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oke. Step 1. Step satunya apa? Tuhan berbicara kepada saya hari ini. Iya, apa? Hah? Iya, kau sudah dengar firman itu? Iya. Apa? Step satunya? Mengampuni. Iya, apa? Tunggu, kakak kolo. Salah. Nanti saya akan ke kakak kolo. Ayo, apa saja deh. Nah, makanya butuh merenung kan. Orang yang berhasil itu adalah perenung hebat. Berhasil itu adalah perenung hebat. Oh, begini ya. Oh, begini. Ayo adik. Oh iya, kita skip. Sudah tanya kemana? Bagaimana? Step 1. Tuhan bicara apa sama lu? Iya. Come on, gampang sekali. Berdoa. Ayo, come on. Jamie, Tuhan bicara apa mengenai ini? Oke, simple. Saya ajarkan. Tuhan berbicara, kita harus mengasihi orang lain, meskipun itu adalah musuhnya kita. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pencobaan terbesarnya kita adalah mengampuni. Simple. Aduh, nggak usah ribet. Nggak usah bilang burung di udara. Tidak sih bro. Bagaimana? Oke? Tuhan menyatakan diri sebagai apa kepada saya hari ini? Allah adalah kasih. Oh yeah. Bagaimana? Tepuk tangan dulu. Oke. Langkah praktis apa yang akan saya lakukan hari ini? Ya. Saya akan mengampuni, jangan. Yang harus kau bilang, saya akan mengampuni Yosafat yang kasih rusak HP ku kemarin. Ngerti kan? Praktis.
Tidak boleh dibilang saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini. Enggak. Saya akan menelpon teman saya yang namanya Burhan, yang telah mencuri uang saya 100.000. Simple. Karena intinya dari kita mengerti adalah melakukan. Ini yang ketiga paling penting. Oke? Sekarang next, latihan lagi ya. Ulangan 20. Hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu. Ulangan 20. Kok nggak usah buka? Kok dengar saya? Step 1. Hormati ayah dan ibumu. Oke. Step satunya, hormatilah ayah dan ibumu. Oke. Tuhan menyatakan diri sebagai apa kepada saya hari ini? Step 2. Mengampuni orang. Oh, tidak. Tuhan itu sebagai apa? Waktu kau dengar perintahnya seperti itu. Kasih. Oke. Ada yang tahu? Hormatilah ayah dan ibumu. Kita di mana gitu. Tuhan menyatakan diri sebagai apa? Sebagai bapak yang harus kita hormati. Tuhan mengendaki hubungan. Tuhan itu sebagai Bapa yang baik. Dia mengendaki hubungan yang baik.